Dan tentunya semua supporter keren di channel Gema Supporter. Hari ini kita bakal ngobrolin, wah ini momen yang bikin geger sepak bola kita nih. Kemenangan 1-0 Indonesia atas Tiongkok, kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 5 Juni 2025 kemarin. Ini bukan cuma 3 poin biasa loh. Buat Anda yang mungkin baru nemu channel ini, Gema Supporter, jangan lupa ya, langsung aja pencet tombol subscribe, biar makin ramai kita. Betul. Momen penting banget ini. Nah, sumber kita buat ngobrolin ini macam-macam. Ada analisis taktik. Laporan media juga kan, dari Indonesia sama Tiongkok. Iya, statistik pertandingan, sampai hebohnya reaksi fans kedua negara. Lengkap ya. Jadi misi kita hari ini, ya kita mau coba bongkar lah ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di GBK malam itu. Terus signifikansi sejarahnya gimana, dan dampaknya buat kedua tim ke depan. Siap ya, kita bedah bareng. Siap. Mari kita mulai. Oke, coba deh Anda bayangin dulu nih. Ini kemenangan pertama kita lawan Tiongkok dalam 38 tahun. Wah, lama banget itu, 38 tahun. Penantian panjang. Iya kan? Atmosfer di GBK waktu itu penuh sesak, hampir 70.000 orang. Gila sih, magis banget rasanya. Pasti merinding ya. Makanya nggak heran ini langsung trending di mana-mana. Ya karena sejarahnya itu. Plus krusial banget buat asa kita ke Piala Dunia. Nah, ini yang menarik. Gimana kemenangan langkah kayak gini, itu nyentuh banget kebanggaan nasional kita ya kan? Iya banget. Mengakhiri puasa 38 tahun itu bukan cuma angka, tapi kayak mecahin tembok psikologis gitu loh buat tim, buat supporter. Setuju. Jadi momen persatuan. Sampai-sampai kehadiran Presiden Prabowo aja ada yang nyambungin ke faktor hoki gitu kan. Iya, sempet rame itu. Nah itu nunjukin betapa kuatnya olahraga jadi simbol harapan bangsa. Oke, sejarahnya jelas luar biasa. Tapi gimana proses menangnya di lapangan? Momen kuncinya apa nih? Ada satu momen paling vital, itu jelang akhir babak pertama. Di kotak penalti Tiongkok. Oh, penalti ya? Betul. Menit ke 40 atau 45 gitu ya, agak lupa persisnya. Wasit nunjuk titik putih. Siapa yang ngambil? Oleh Romeni. Maju dia dan sukses. Gol. Alhamdulillah. Itu pelanggarannya gimana? Jadi Ricky Kambuaya dilanggar sama Yang Zexiang. Sempat ada review VAR juga. Itu loh video bantu wasit. Iya, VAR. Nah, VAR konfirmasi memang pelanggaran. Jadi sah penaltinya. Keren si Romeni ini. Gol lagi ya dia? Iya, ini gol ketiganya dalam 3 laga seniornya dan 2 diantaranya jadi penentu kemenangan. Kontribusinya gede banget. Golnya penting, tapi strategi di belakangnya juga pasti ada dong. Gimana racikan taktik Coach Kluivert waktu itu? Nah, strategi Kluivert ini menarik buat dicermati. Pertama, debutnya Emil Audero di bawah Mistar. Oh iya, Pak S absen kan ya? Betul. Audero tampil solid, ada penyelamatan penting. Terus, dia pakai formasi 3 bek tengah. Idzes, Rido, Hübner ya? Iya, mereka bertiga. Cukup kokoh kelihatannya. Mungkin ya buat meredam kecepatan pemain sayap Tiongkok sama nambah soliditas di belakang. Masuk akal. Dan tentu, performa Ricky Kambuaya yang disebut fantastis. Puncaknya ya pas dia dapat penalti itu. Jadi kelihatan ya, tim bisa adaptasi, skuadnya juga mulai dalam. Betul. Tapi, menariknya nih. Kluivert sendiri ngaku kalau Indonesia sebenarnya belum dominan-dominan amat mainnya. Oh iya, dia ngomong gitu? Iya, ini nunjukin pelatihnya realistis. Menang sih menang, tapi dia sadar level permainan masih harus naik lagi buat babak selanjutnya yang lebih berat. Bagus sih kalau gitu, jadi evaluasi terus ya? Sekaligus negasin filosofinya dia. Pilih pemain, ya berdasarkan kualitas saat itu, kebutuhan taktik. Bukan soal naturalisasi atau lokal semata. Performa di lapangan yang utama. Oke. Nah, kita geser dikit ke Tiongkok nih. Gimana ceritanya di sana? Kalah ini dampaknya apa buat mereka? Katanya reaksinya keras ya? Wah, buat Tiongkok ini benar-benar pukulan telak. Mimpi Piala Dunia mereka bisa dibilang, ya ambiar lah. Waduh. Media sama fans di sana itu kritiknya tajam banget. Nyorotin timnya kurang pengalaman, kurang skill, pertahanannya rapuh banget. Kebobolan 20 gol loh dalam 9 laga kualifikasi. Astaga, banyak banget itu. Sampai ada suara-suara ekstrim minta timnasnya dibubarin segala. Serius? Sebegitunya ya? Iya, reaksi keras ini bisa jadi nunjukin ada masalah yang lebih dalam sebenarnya. Bukan cuma soal hasil kemarin. Masalah apa tuh kira-kira? Kritik ke pelatihnya, Ivan Kovic,
Deres banget. Organisasi pertahanan disebut rusak. Ada juga yang coba nyambungin ke isu sosial politik, kontrol top-down sepak bola mereka. Padahal presidensi Xi Jinping kan katanya perhatian juga. Rumit ya berarti? Kayaknya sih tantangan sistemiknya lumayan besar. Nah, kontras banget kan jadinya. Di sini euforia, di sana marah, kecewa berat. Satu pertandingan bisa beda banget resonansinya secara nasional. Jelas banget bedanya. Nah, terus ngaruhnya ke klasemen gimana nih? Posisi kita jadi gimana setelah menang ini? Kemenangan ini bikin poin kita jadi 12. Udah cukup itu buat ngunci posisi runner-up grup. Artinya, kita lolos ke putaran keempat kualifikasi. Yes. Lanjut kita. Ya, lanjut ke babak playoff grup berikutnya. Sementara Tiongkok, poinnya cuma 6. Udah pasti tersingkir. Kasian juga ya. Jepang sama Australia gimana? Mereka udah aman dari awal, lolos otomatis juara grup. Nah, laga terakhir kita di putaran 3 ini nanti lawan Jepang. Tandang tanggal 10 Juni. Lawan Jepang ya, berat tapi harus optimis. Nah, penting juga nih buat Anda pahami. Soal format baru Piala Dunia 48 tim. Oh iya, format baru ya. Gimana tuh? Jadi Asia sekarang dapat jatah 8 tiket langsung plus 1 tiket playoff antar benua. Banyak kan? Wah, banyak juga ya. Nah, putaran keempat nanti yang kita masuk ini, itu ada 2 grup. Isinya masing-masing cuma 3 tim. Juara grupnya langsung lolos Piala Dunia. Serius? Cuma 3 tim per grup? Iya, kalaupun kita cuma jadi runner-up grup di putaran keempat, itu masih ada putaran kelima. Semacam babak playoff lagi gitu. Jadi jalurnya lebih banyak ya sekarang? Betul, peluang buat tim ke Indonesia jadi lebih kebuka. Tapi ya itu, syaratnya kudu konsisten main bagus, skuadnya juga mesti lebih dalam lagi. Tuntutannya tinggi juga ya? Pasti. Makanya, kemenangan krusial di GBK kemarin itu jadi modal awal yang penting banget buat hadapi babak penentuan nanti. Oke, jadi clear ya. Kemenangan 1-0 lawan Tiongkok ini bukan cuma 3 poin biasa. Ini sejarah 38 tahun penantian berakhir. Betul. Diraih lewat penalti Romeni didukung taktik adaptif Kluivert. Hasilnya asap Piala Dunia kita tetap nyala lewat playoff. Sementara mimpi Tiongkok pupus dan malah bikin krisis di sana. Sip. Ringkasannya mantap. Nah, kalau boleh nambahin dikit, kemenangan ini kan ngasih momentum bagus banget ya, bangga kita semua. Tapi, ada pertanyaan penting juga nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Gimana caranya Indonesia bisa ngubah euforia sesaat ini jadi kemajuan sepak bola yang berkelanjutan gitu? Pertanyaan bagus. Cepat kelihatan. Sama pembinaan talenta lokal buat jangka panjang. Biar kita nggak cuma ngerayain 1-2 kemenangan aja, tapi beneran bisa bangun era baru sepak bola Indonesia yang konsisten gitu loh di level Asia, syukur-syukur nanti bisa ke level dunia. Wah, dalam banget itu pertanyaannya, jadi PR kita bersama ya. Oke deh, itu dia obrolan mendalam kita kali ini di Gema Supporter. Mantap. Makasih banyak udah nyimak teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel kesayangan kita ini dengan subscribe Gema Supporter. Like juga videonya ya. Iya, kasih jempol like-nya terus share juga ke teman-teman Anda sesama penggila bola Indonesia. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya. Dadah! Sampai jumpa!